Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan, kita akan belajar. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pagi ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya Roh Kudus mengajar, menuntun, dan membimbing anak-anak Tuhan, sehingga kami bisa berbuah banyak setelah kami mendengarkan firman ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin adik-adik. Nah, hari ini adik-adik kita akan belajar tentang kisah Paulus di Filipi. Di mana? Di Filipi. Nah, kita mau belajar tentang sosok yang setia pada kebenaran. Wow, dahsyat sekali. Tadi adik-adik sudah lihat videonya ya, cerita tentang Paulus dan Silas yang datang ke kota Filipi hendak memberitakan Injil. Tapi di sana dia ketemu sama perempuan yang punya roh tenung. Apa sih itu roh tenung? Roh tenung itu adalah roh jahat. Kan ya roh jahat ya. Nah, roh jahat ini mengganggu Paulus dan Silas. Sehingga waktu itu Paulus mengusir roh jahat itu dari perempuan yang mengganggu Paulus dan Silas. Nah, setelah diusir, roh jahatnya pun pergi dari perempuan itu. Perempuan itu pun sembuh. Tapi ada yang marah, ada yang kesal. Nah, siapa yang kesal? Ada orang-orang yang menjual sesuatu. Ada pengusaha yang terancam karena takut keuntungannya hilang. Oleh karena roh jahat itu sudah diusir. Karena dari roh jahat itulah pengusaha-pengusaha ini dapat duit yang banyak. Nah, pengusaha ini lalu menarik Paulus dan Silas, menyeret mereka ke pasar untuk diadili. Nah, kesel banget tuh pengusaha-pengusaha itu. Dan Paulus Silas pun diadili dan juga mereka didera. Apa sih didera? Dicambuk. Aduh, dicambuk sakit. Sakit gak adik-adik? Aduh, sakit dicambuk. Ini padahal Paulus dan Silas tidak melakukan dosa. Mereka justru mengusir roh jahat yang adalah kehendak Tuhan. Tapi mereka dianiaya oleh sebab kebenaran. Ada janji Tuhan bahwa setiap orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran akan mempunyai kerajaan sorga. Dahsyat sekali. Nah, Paulus dan Silas pun akhirnya dipecut. Mereka mengalami aniaya. Setelah itu mereka dilemparkan ke dalam penjara. Dan kepala penjara disuruh untuk menempatkan Paulus dan Silas di tempat yang paling aman, di tempat yang paling menakutkan, yang gelap. Dan mereka pun dibelenggu, diikat oleh rantai supaya mereka tidak bisa kabur, supaya mereka tersiksa di situ. Sangat-sangat menyeramkan. Tapi sekalipun Paulus dan Silas sudah dianiaya, sudah dipecut, dilempar ke penjara, tapi mereka tetap memuji menyembah Allah. Sampai-sampai suara mereka ketika bernyanyi kedengaran oleh orang-orang lainnya yang dipenjara di sana. Wow, dahsyat sekali. Mereka sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan. Arti dari memuji dan menyembah Tuhan adalah mereka bersyukur akan setiap rencana Tuhan yang terjadi dalam kehidupan Paulus dan Silas. Paulus dan Silas tidak mengeluh. Paulus dan Silas tidak marah-marah. Paulus dan Silas tidak kesal dengan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka justru menaikkan pujian dan syukur.
Mereka menaikkan penyembahan kepada Tuhan, sebab mereka percaya bahwa rencana Tuhan itu selalu baik. Rancangan Tuhan itu mendatangkan sukacita indah pada waktunya, sekalipun mereka harus mengalami aniaya dan penderitaan. Ini dahsyat sekali. Dan apa yang terjadi ketika mereka memuji menyembah Tuhan? Ada gempa yang membuat rantai yang membelenggu mereka, yang mengikat mereka pun lepas. Sendi-sendi atau sel-sel penjara, besi-besinya juga terbuka. Wow, dahsyat sekali. Ada mukjizat di saat kita mengucap syukur dalam pujian dan penyembahan. Karena itu jadilah orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Nah, adik-adik, mungkin kita pernah mengalami sakit hati, kecewa, bukan karena dipecut oleh orang lain, atau mungkin bukan karena dipenjara, tapi mungkin karena adik-adik diejek, dihina, direndahkan, difitnah, dan lain sebagainya. Nah, abang mau bersaksi ya, abang juga suka diejek, abang dihina. Kenapa dihina? Ini abang diejek bibirnya, bibir lu gede, aduh, ya. Diejek apa lagi? Bibir lu doer, aduh. Bahkan sampai saat ini abang sudah bekerja masih diejek. Jadi dari SD, SMP, SMK, kuliah, sampai sekarang diejek abang. Tapi apakah abang mau menyimpan sakit hati, kemarahan, kekesalan? Oh tidak, abang tidak mau menyimpan itu semua. Abang maunya memuji dan menyembah Tuhan, bersyukur karena sudah diciptakan dengan istimewa. Ku istimewa, berharga di matanya. Kan ada lagu seperti itu. Jadi abang bersyukur dengan fisik yang ada. Sekalipun diejek bibirnya besar, bibirnya doer, abang tidak mau sakit hati. Abang mau memuji dan menyembah Tuhan, bersyukur karena kasih Tuhan. Jadi tidak menyimpan kekesalan. Kalau abang menyimpan kekesalan, kemarahan, nanti tidak ada kebaikan yang abang terima. Justru abang akan berduka cita, nangis, dan hidupnya tidak akan tenang. Tapi ketika seperti Paulus dan Silas malah memuji dan menyembah Tuhan di saat susah, itu akan mendatangkan mukjizat besar. Akan menyatakan bahwa kesetiaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan ditolong oleh Tuhan. Abang pun ditolong oleh Tuhan. Abang pun menerima sukacita dan damai sejahtera, sekalipun sering diejek, sekalipun sering dihina. Jadi adik-adik ketika dihina, diejek, ayo jangan sakit hati, jangan marah. Ataupun ketika adik-adik mengalami kesakitan, ayo jangan mengeluh, jangan marah-marah, tapi mari memuji menyembah Tuhan. Banyak lagu sekolah minggu yang bisa dinyanyikan, banyak lagu rohani yang bisa dinaikkan. Itu akan menjadi sesuatu yang sangat indah. Selanjutnya, ketika sel penjara itu sudah terbuka, Paulus dan Silas bukannya kabur dari penjara, tapi mereka tetap tinggal di situ. Dahsyat sekali. Sekalipun ada kesempatan untuk kabur, tapi Paulus dan Silas tidak kabur. Mereka setia pada kebenaran. Wow. Apa yang bisa kita pelajari adik-adik? Adik-adik ketika nanti udah kembali ke sekolah, di ruang kelas, misalnya tidak ada guru, apakah adik-adik akan tetap tertib? Kalau gurunya ke ruang guru, apakah adik-adik mau tetap disiplin, tidak ribut? Nah, itu menjadi penerapan kita untuk menerapkan firman ini. Adik-adik juga bisa sekarang sedang belajar di rumah, tidak ada guru yang mengawasi. Apakah adik-adik tetap mengerjakan tugas dengan baik? Apakah adik-adik tetap disiplin, taat terhadap aturan? Itu akan membuat adik-adik teruji kesetiaannya pada kebenaran. Ayo tetap jalankan kebenaran, kebaikan. Itu adalah ciri anak Tuhan. Ketika lagi ujian juga tidak ada pengawasnya. Apakah adik-adik mau jujur?
Apakah adik-adik tidak mau menyontek? Ketika adik-adik jujur, maka adik-adik setia pada kebenaran dan mengikuti teladan Paulus yang setia pada kebenaran. Dahsyat sekali. Dan kita juga melihat bahwa ketika Paulus tidak kabur, itu artinya Paulus peduli dan mengasihi kepala penjara itu. Yang tadi pada film yang sudah kita tonton, kepala penjara mau membunuh dirinya sendiri dengan pedang karena takut para tawanan ini kabur. Nah, tapi Paulus dan Silas kan gak jadi kabur, justru mau beritakan Injil kepada kepala penjara, sehingga kepala penjara percaya pada Yesus. Keluarganya pun percaya kepada Yesus, bahkan mau dibaptis. Dan mereka pasti diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dahsyat sekali. Mereka mengutamakan orang lain yang belum percaya kepada Yesus, yang belum bertobat, dan tidak kabur. Ini artinya mereka mengutamakan kepentingan yang lain daripada kepentingannya sendiri. Nah, abang juga pernah gini ya. Ada orang yang mau nanyain firman Tuhan nih malam-malam lewat WhatsApp. Itu kira-kira udah jam 11 malam. Abang mau bobo, mau tidur, udah capek. Tapi pas abang mau tidur kan abang mau cas HP dulu tuh. Ada pesan masuk nanyain firman Tuhan. Mau bertanya, gimana ya arti firman ini? Nah, sebelum abang bobo, abang utamakan dulu nih orang yang nanyain firman. Jadi abang tunda dulu bobonya. Abang bales dulu, abang jelasin dulu firman Tuhannya, abang sampaikan kebenarannya. Nah, setelah itu dia balas, abang responi lagi, dibalas lagi, dan terjadilah percakapan. Sehingga pada akhirnya abang gak jadi tidur. Abang jelasin firman itu dulu, dan dia pun bisa mengerti. Setelah dia mengerti arti firman yang sudah dia tanyakan, abang pun bergegas untuk berdoa lalu bobo. Nah, jadi abang di situ tidak mengutamakan kepentingan abang sendiri, tapi mau mengutamakan kepentingan orang lain dulu yang mau nanyain firman. Jadi itu adalah contoh dari sikap mau mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Adik-adik siap ya, kita sudah belajar 3 hal hari ini. Untuk apa? Untuk memuji Tuhan di saat kita sedang susah atau kecewa atau sedang diejek. Yang kedua, kita tetap setia pada kebenaran. Dan yang ketiga, kita mau mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri kita sendiri. Mari kita terapkan firman ini dan meneladani sikap Paulus dan Silas di Filipi. Puji Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan. Mari kita yang percaya dan mau diberkati oleh Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sekali karena Engkau sudah mengajar kami mengenai kisah Paulus di Filipi. Kami mau belajar untuk menjadi anak-anak yang memuji Tuhan ketika sedang susah. Kami mau menjadi anak-anak yang setia pada kebenaran, dan kami mau menjadi anak-anak yang mengutamakan kepentingan orang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau menjamah anak-anak-Mu supaya mereka jadi pelaku firman sekaligus pemberita firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya. Amin. Dadah, Tuhan berkati.